Pada video kali ini kita akan membahas tentang efek psikologi kenal produk dan konsistensi terhadap penjualan Anda. Tema ini ada kaitannya dengan awareness dan branding terhadap produk. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau yang kenal produk itu kurang lebih adalah calon pembeli akan cenderung membeli ketika mereka sudah kenal dan suka dengan produk yang Anda jual ya, atau familiar dengan produk Anda. Dan yang satu lagi adalah konsistensi efek, yaitu adalah ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan produk ya, orang itu akan cenderung memilih produk yang sudah terbiasa ia lakukan, yang sudah terbiasa ia beli ya, konsisten di situ. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kayak langganan ya, itu akan lebih dipilih. Ketika Anda misalnya mau mencari pasta gigi, Anda ke supermarket ya, atau ke warung, kemudian Anda ngelihat ada banyak di situ tawaran dari pasta gigi, mana yang biasanya Anda pilih? Yes, biasanya Anda akan terikat dengan efek liking ya, dan konsistensi efek. Anda akan membeli itu lagi seperti yang sudah biasa Anda lakukan. Ini umumnya ya. Beda kalau misalnya ada merek baru dan Anda ingin mencoba, itu berarti karena faktor eksternal. Atau lagi nggak ada uang nih, Anda pengen belinya, ya udah yang cukup aja, itu faktor eksternal. Tapi secara psikologi internal ya, itu dorongannya adalah cenderung ingin memilih sesuatu produk yang sudah dikenal dan sudah konsisten atau sudah terbiasa. Contoh lain, kita lihat contohnya dulu ya sebelum kita bahas pengaplikasiannya dalam penjualan Anda. Misalnya Anda mau membeli air mineral, ada banyak pilihan ya. Mana yang akan Anda pilih? Sama, biasanya Anda akan cenderung memilih yang Anda sudah terbiasa. Ya, kan kalau saya mah kalau air minum kayaknya apapun oke, nggak masalah kok. Oke, ya mungkin karena ini terlalu rutin. Tapi biasanya untuk beberapa orang itu akan cenderung udah milih satu, milih yang itu aja. Atau kalau enggak, ketika Anda misalnya mau membeli komputer atau laptop ya, biasanya Anda akan memilih yang mana. Nah, sama, ini biasanya dipengaruhi juga oleh faktor dari liking dan konsistensi. Untuk Anda yang sudah terbiasa menggunakan Windows, biasanya ketika memilih, dorongan pertamanya itu adalah ingin membeli untuk yang sama juga ya, yaitu ya udah yang Windows juga. Ya, sementara Anda yang terbiasa Apple ya, Mac, itu Anda akan cenderung memilih yang Mac lagi ya. Ingat sekali lagi, ini di luar faktor eksternal, seperti misalnya ternyata ada fitur yang hanya ada di Mac, ya udah belinya yang Mac. Oh, lebih kuat, lebih apa, atau ini hanya adanya di Windows ya gitu. Di luar dari itu, atau faktor harga dan rekomendasi dan faktor luar lainnya ya. Dorongannya itu adalah orang akan cenderung memilih yang sudah familiar. Atau misalnya handphone pun demikian ya. Apakah Android ya, akan memilih Android lagi ketika Anda harus ganti handphone, atau Anda beralih ke iPhone misalnya ya. Nah, itu biasanya faktor liking dan konsistensi itu cukup mempengaruhi penilaian Anda ya untuk membeli. Nah, atau misalnya saya mau mengambil contoh ekstrim ya, mungkin Anda pernah pengalaman keluar negeri, jalan-jalan keluar negeri ya, beberapa hari, berapa minggu, dan kemudian suatu hari Anda ngelihat di sana, ngelihat ada warung nasi Padang. Nah, biasanya apa yang terjadi? Kalau dari yang saya dengar cerita-cerita temen ya, atau orang yang pernah keluar negeri beberapa hari, itu ketika mereka melihat ada warung Padang, itu rasanya seperti mereka ketemu pacar ya, langsung berbunga-bunga, rasanya tuh pengen langsung ke sana ya, beli dan makan di sana ya. Nah, apakah mungkin Anda pernah ngalamin juga? Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi itu adalah karena faktor liking dan konsistensi. Secara psikologis akan cenderung memilih atau menyukai yang sudah terbiasa dan sudah dikenal. Nah, dalam bisnis itu disebutnya adalah di faktor awareness ini ya, branding awareness itu di sini. Nah, sekarang apa kaitan ini dengan peningkatan penjualan produk? Yaitu adalah tips dari sini, karena kita sudah tahu psikologis orang umumnya adalah cenderung memilih yang mereka suka atau yang sudah konsisten, maka Anda pun ketika menjual suatu produk, usahakan itu membuat aware terhadap mereka, ada produk Anda, tunjukkan ke mereka ya. Dan juga konsistensi ya, konsistensi ini ada dua, yaitu untuk yang sudah menggunakan layanan Anda, coba di follow up, coba dikasih respon positif, dikasih dihubungi ya. Atau kalau enggak, untuk yang belum
ya, belum pakai produk Anda, itu diiklankan terus ya, ada namanya retargeting. Nah, contoh misalnya ini dia ya tips and triknya, contoh-contohnya yaitu misalnya bagaimana nih supaya produk kita itu diketahui dan bisa jadi disukai atau bisa jadi konsisten ya, konsisten baik digunakan atau konsisten muncul di benak mereka ya, branding kan seperti itu ya. Yaitu Anda bisa memasang iklan retargeting. Iklan retargeting ya buat Anda yang terbiasa di ads ya mungkin tahu ya gitu. Jadi retargeting tuh ketika orang itu ngelihat suatu produk Anda ya, misal Anda ngelihat sepatu di marketplace, tiba-tiba kan akan muncul iklan sepatu lagi, sepatu itu lagi. Nah, itu berarti Anda kena retargetingnya ya. Semakin kedua, ketiga, keempat, kelima ya, biasanya keenam, ketujuh itu akhirnya oke, udah terbiasa dan menganggap bahwa produk itu adalah produk yang cocok untuk Anda ya. Dan di psikologi ada ya, orang itu cenderung membeli ya biasanya untuk produk-produk yang perlu dipikirkan ya gitu, bukan produk yang langsung kayak beli mie, beli ya gitu, enggak. Itu biasanya baru akan membelinya setelah 6, 7 atau 8 kali melihat produk tersebut ya, mau dari brosur, dari ngeliat orang yang pakai, ngelihat dari tokonya, ngelihat dari iklan dan sebagainya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian Anda bisa juga untuk Anda itu tetap diingat ya, di aware oleh calon customer Anda atau oleh customer Anda, yaitu adalah mengirimkan pesan ya, baik itu WhatsApp, email ya. Nah, pesan apa aja? Macam-macam. Bisa ulang tahun kalau Anda tahu ulang tahunnya, atau misalnya ucapan tahun baru, atau ucapan selamat 17 Agustus misalnya ya, kemerdekaan dan momen-momen tertentu itu bisa. Kemudian bisa juga Anda mengirimkan informasi produk-produk baru ya, misal, hai gitu ya, customer setia ya, ini kami memiliki program baru nih, punya produk baru ya namanya ini gitu. Itu bisa minimal mereka jadi tahu, oh ini ya, toko ini ya, oh iya gitu ya. Nah, itu meningkatkan awareness dan konsistensi. Berikutnya bisa juga menanyakan mereka tentang produk yang sudah mereka beli. Misal, ada konsumen Anda ya itu misalnya pernah menggunakan jasa Anda, misalnya Anda jasa hukum ya. Nah, itu Anda menanyakan bagaimana kabarnya gitu ya, untuk kasusnya bagaimana, apakah sudah selesai, apakah ada yang bisa dibantu lagi ya. Bertanya seperti itu juga bisa menjadi aware dan konsistensi di otaknya mereka ya. Kemudian bisa juga mengirim email rutin ya atau autoresponder, tapi bukan spam ya, bukan iklan ya gitu. Kayak misalnya email-email seperti yang di atas tadi ya, apakah itu ucapan tahun baru ya, ucapan hari raya ya dan sebagainya, itu bisa, atau tips-tips juga bisa ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya bagaimana tips and trick untuk mengingatkan awareness dan konsistensi. Karena apa? Sekali lagi ya, orang itu akan cenderung memilih produk yang sudah ia kenal, yang sudah ia ketahui ya, dan sudah ia coba, ia suka, dan yang sudah menjadi langganan dia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.